Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang metode SPK AHP atau Analytical Hierarchy Process. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Analytical Hierarchy Process. Yang pertama, konsep dasarnya yaitu dalam suatu proses pengambilan keputusan, para pengambil keputusan seringkali dihadapkan pada berbagai masalah yang bersumber dari beragam kriteria. Terkait dengan hal tersebut, Analytical Hierarchy Process atau AHP dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, AHP dikembangkan di Wharton School of Business oleh Thomas Saaty pada tahun 1970-an. Pada saat itu, Saaty merupakan profesor di Wharton School of Business. Pada tahun 1980-an, Saaty akhirnya mempublikasikan hasil karyanya tersebut dalam bukunya yang berjudul Analytical Hierarchy Process. Yang ketiga, yaitu AHP kemudian menjadi alat yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan karena AHP berdasarkan pada teori merefleksikan cara orang berpikir. Dalam perkembangannya, AHP dapat digunakan sebagai model alternatif dalam menyelesaikan berbagai macam masalah seperti memilih portofolio dan peramalan. Yang keempat, dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menghadapi kondisi untuk melakukan pengambilan keputusan dengan segera. Umumnya kita juga telah memikirkan beberapa alternatif solusi dan berbagai argumen pro dan kontra. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang metode AHP, yaitu pada prinsipnya metode AHP ini memecah-mecah suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur, ke dalam bagian-bagian secara lebih terstruktur, mulai dari goals ke objektif, kemudian ke subobjektif, lalu menjadi alternatif tindakan. Yaitu kedua itu pembuat keputusan, kemudian membuat perbandingan sederhana hierarki tersebut untuk memperoleh prioritas seluruh alternatif yang ada. AHP dapat memfasilitasi evaluasi pro dan kontra tersebut secara rasional. Dengan demikian, AHP dapat memberikan solusi yang optimal dengan cara yang transparan melalui analisis keputusan secara kuantitatif dan kualitatif, evaluasi dan representasi solusi secara sederhana melalui model hierarki, argumen yang logis, pengujian kualitas keputusan, waktu yang dibutuhkan relatif sangat singkat. Oke, sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indah Lestari Harahap. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami yaitu Zulbahri. Di sini saya menjelaskan tentang hierarki keputusan, di mana terdiri dari goal, objektif, subobjektifis, dan alternatif. Di mana prosedur AHP atau menyusun hierarki, yaitu teknik analisis dalam AHP dimulai dengan menyusun persoalan yang kompleks ke dalam tingkatan yang disebut hierarki. Yang kedua, elemen hierarki dalam AHP terdiri dari 1. Objektif, 2. Kriteria, yang ketiga subkriteria, dan yang keempat yaitu alternatif. Definisi hierarki yaitu alat untuk memahami permasalahan yang kompleks dengan menyusunnya menjadi tingkatan atau level dengan elemen yang homogen di setiap tingkatan. Elemen pada level puncak akan mempengaruhi elemen-elemen pada level di bawahnya, dan elemen-elemen pada level terendah adalah elemen paling dependen. Permadi S 1992.
Identifikasi elemen dan levelnya, yaitu elemen tertinggi disebut sebagai goal atau tujuan, yaitu masalah yang akan dicari pemecahannya melalui model AHP, dan dilanjutkan dengan penentuan kriteria, subkriteria, alternatif yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Di mana misalnya contoh penentuan kawasan ekonomi khusus atau KEK, di mana goalnya atau tujuannya yaitu KEK, penentuan kawasan ekonomi khusus, kriterianya terdiri dari admin dan teknis, kemudian subkriteria yaitu admin, prosedur, dan dokumen, di mana subkriteria dari teknis yaitu potensi investor, tata ruang, dukungan Pemda, di mana alternatif dari admin yaitu pengusul 1. Kira-kira itulah penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sudirman dengan NPM 18150065. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 prinsip dasar AHP. Yang pertama, dekomposisi. Setelah persoalan didefinisikan, maka perlu dilakukan decomposition, yaitu pemecahan persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, maka pemecahan terhadap unsur-unsurnya dilakukan hingga tidak memungkinkan dilakukan pemecahan lebih lanjut. Pemecahan tersebut akan menghasilkan beberapa tingkatan dari suatu persoalan. Oleh karena itu, proses analisis ini dinamakan sebagai hierarki. Yang kedua adalah penilaian komparasi. Prinsip ini membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkatan tertentu yang terkait dengan tingkatan di atasnya. Nilai ini merupakan inti dari AHP karena dipengaruhi terhadap prioritas elemen-elemen. Jika penilaian ini tampak lebih baik bila disajikan dalam bentuk matriks dibandingkan berpasangan atau pairwise comparison. Yang ketiga, ada penentuan prioritas. Dari setiap matriks pairwise comparison dapat ditentukan nilai eigenvector untuk mendapatkan prioritas daerah atau local priority. Oleh karena itu, matriks pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka global priority dapat diperoleh dengan melakukan sintesa di antara prioritas daerah. Prosedur melakukan sintesa berbeda menurut hierarki. Pengurutan elemen-elemen merupakan kepentingan relatif menjadi produser sintase, dinamakan priority setting. Demikian yang saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang manfaat AHP. Yang pertama yaitu AHP berfokus untuk pencapaian tujuan yang akan menghasilkan keputusan rasional, di mana arti dari keputusan rasional yaitu sebagai keputusan dari berbagai tujuan yang diperoleh pembuat keputusan, di mana kunci utama keputusan rasional adalah tujuan. Yang kedua yaitu untuk memprediksi hasil, merencanakan hasil yang diharapkan di masa yang akan datang, memfasilitasi pembuatan keputusan sebuah kelompok, dan
mengalokasikan kenaikan gaji, di mana masalah yang dapat diselesaikan dengan AHP meliputi masalah sosial dan politik. Yang ketiga yaitu digunakan untuk pengambilan keputusan yang melibatkan perbandingan elemen keputusan yang sulit untuk dinilai secara kuantitatif. Yang keempat yaitu AHP merupakan sebuah metode sistematis untuk membandingkan seperangkat tujuan atau alternatif dan proses perumusan kebijakan yang powerful dan fleksibel dalam menentukan prioritas, membandingkan alternatif, dan membuat keputusan yang terbaik ketika pengambil keputusan harus mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif. Yang kelima yaitu mengurangi kerumitan, di mana suatu keputusan menjadi rangkaian perbandingan satu-satu. Kemudian mensintesis hasil perbandingan tersebut, dan AHP tidak hanya bermanfaat dalam membuat keputusan yang terbaik, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan terbaik. Sekianlah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya tentang langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan kasus yang sudah dijelaskan oleh kawan saya. Di sini saya akan melakukan penjelasan dari langkah-langkah kasus tersebut. Mana nomor 3 bagian saya dibentuk sebuah matriks pairwise comparison. Sebenarnya ini semua tergantung dari kasus yang diberikan. Jadi saya menjelaskan kasus yang diberikan oleh materi ini. Dimana di sini ada 3 poin. Dimana intensitas dari kepentingan pada skala absolut, kemudian dari definisi dan penjelasan. Dimana di sini ada beberapa poin di intensitas dari kepentingan dan skala absolut. Dimana di sini yang pertama angka 1 yaitu definisinya sama pentingnya. Dimana penjelasannya adalah kedua aktivitas menyumbangkan sama pada tujuan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, dimana aktivitas sama menyumbangkan sama pada tujuan yang sama. Contohnya misalnya tujuan itu kan ada menyumbang, dengan tujuannya itu harus sama. Kemudian intensitas dari kepentingan pada skala absolut nomor 3, istilah angka 3, di mana agak lebih penting yang satu atas lainnya. Sudah dijelaskan oleh kawannya sebelumnya. Dimana penjelasannya, pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain. Maksudnya, pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain. Ini mungkin tidak usah saya jelaskan, mungkin kita semua sudah paham. Dimana pengalaman kita dan keputusan menunjukkan, berarti kita misalnya pengalaman yang sudah kita jalani itu dan keputusan itu berarti sudah ada titik bolak-baliknya seperti itu. Kemudian yang poin nomor 3 itu angka 5. Di mana angka 5 itu cukup penting, itu penjelasan. Di mana pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain. Nah, kita menyukai satu aktivitas dari pengalaman yang telah kita lakukan, pasti ada kesukaan kita sendiri gitu, bisa satu atau lebih dari yang satu. Kemudian angka 7 itu sangat penting juga. Yang nomor 5 tadi cukup penting, ini sangat penting. Dimana pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan yang kuat atas satu aktivitas lebih dari yang lain. Jadi pengalaman dan keputusan menunjukkan ada kesukaan yang kuat atas satu aktivitas lebih dari yang lain. Kemudian nomor angka 9 menunjukkan kepentingan yang lebih ekstrim. Berarti di atas sangat penting. Bukti menyukai satu aktivitas atas yang lain. Berarti yang pertama tadi yaitu pengalaman menunjukkan kesukaan atas satu aktivitas, masih menyukai kesukaan satu. Kemudian yang kedua yaitu kuat menyukai aktivitas yang lebih dari satu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bukti menyukai satu aktivitas. Bukti harus ada buktinya. Lalu kita menyukai sesuatu itu. Kemudian selanjutnya ada 2, 4, 6, 8, di mana nilai tengah di antara dua nilai keputusan yang berdekatan. Jadi bila kompromi dibutuhkan, jadi ini masuk ke kategori kompromi. Kemudian berbalikan, di mana jika aktivitas
mempunyai nilai yang lebih tinggi dari aktivitas J, dan aktivitas I lebih tinggi dari aktivitas J, maka J mempunyai nilai berbalikan ketika dibandingkan dengan I. Itu sudah nggak usah dijelaskan, sudah paham. Yang terakhir rasio. Rasio itu yang dapat langsung dari pengukuran. Jadi keseluruhannya itu dirasiokan untuk mendapat titik pengukuran yang mana yang lebih tinggi dari semuanya. Seperti tidak ada penjelasan di sini. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Nanti misalnya kalau ada kawan-kawan yang kurang paham penjelasan saya, bisa nanti saya jelaskan di sesi pertanyaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yaitu tentang keuntungan menggunakan AHP sebagai alat analisis. 1. AHP memberi modal tunggal yang mudah dimengerti atau luas untuk beragam persoalan yang tidak terstruktur. 2. AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks. Ketiga, AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linear. Keempat, AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilih elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat. 5. AHP memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud untuk mendapatkan prioritas. Keenam, AHP melacak konsisten logis dari pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas. Ketujuh, AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebijakan setiap alternatif. 8. AHP mempertimbangkan prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka. 9. AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil representatif dari penilaian yang berbeda-beda. Ke-10, AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.